Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurma Musanti, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMP Negeri 9 Kota Surakarta, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Kemudian, apa yang dapat dilakukan agar pembelajaran berdiferensiasi berjalan dengan baik? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus 1. Memahami tujuan pembelajaran, 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif, 5. Melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut, yaitu 1. Kesiapan belajar murid, 2. Minat murid, 3. Profil belajar murid. Kesiapan belajar murid yaitu mengharuskan guru untuk melakukan penilaian pengetahuan awal yang menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid yaitu minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid diantaranya yaitu lingkungan, kemudian budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Kemudian, berbicara dengan guru dan murid sebelumnya. Yang kelima, membaca rapot murid di kelas sebelumnya dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Ada beberapa strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran, yaitu yang pertama, diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Di samping itu, diferensiasi konten berkaitan dengan mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Kemudian, diferensiasi proses. Diferensiasi proses yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dipelajari dan dijalani oleh murid. Di samping itu, yang terakhir yaitu diferensiasi produk. Diferensiasi produk yaitu bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lainnya? Keterkaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1 yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Kemudian, keterkaitan antara modul 1.2 dengan modul 2.1 yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka dalam belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak.
Keterkaitan antara modul 1.3 dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir yaitu keterkaitan antara modul 1.4 dengan modul 2.1 yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Mungkin cukup sekian pemaparan saya kali ini. Mari kita terus bergerak, tergerak dan menggerakkan. Akhir kata, salam bahagia, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.